coba cari di Google, ternyata ada. Cuma kita coba mempersepsikan sendiri. Jadi rumus ini digunakan Barthes adalah untuk mencari tanda kedua. Jadi tanda dari sebuah sistem yang bisa menjadi sebuah elemen dari sebuah tanda yang komprehensif itu jika sebuah penjelasan tersebut umumnya adalah penjelasan atau tanda pada umumnya adalah ini R1 dan C1 itu bisa menjadi tanda sistem yang tanda yang lain bisa diartikan menjadi tanda yang lain gitu. Itu yang coba kita pahami dari apa yang dijelaskan dalam buku. Tapi kalau mungkin teman-teman sudah pernah tahu atau sudah pernah pelajari sebelumnya, mungkin bisa didiskusikan bareng-bareng. Sebenarnya rumus ini untuk mencari rumus apa, gitu ya. Kalau yang kita dapat mencari tanda yang pemaknaan tanda yang lainnya. Contohnya aplikasi rumus ini. Aplikasi. Itu apa, R itu apa, C itu apa? Ini ada statistika sosial. Bukan kali, ini kan kualitas. Relationship. Kurang lebih yang kita dapat. Mungkin Bapak ada yang mau Pak? Silakan buku ada itu. Buku semetika kan? Bukan. Tidak semetika. Coba baca, ada yang mau. Apa yang dulu? Skip dulu deh. Oke. Ini deh. Jadi kalau teman-teman gini, sebenarnya kita coba menganalisa melalui model si Charles ini mengenai lagu si Zero tadi. Jadi dalam model analisisnya si Charles ada 3 tanda, acuan tanda dan penggunaan tanda. Kalau kita analisa sebuah lagu tadi, yang kita dapat adalah ternyata lagu tersebut mengartikan bahwa kalau kita punya kasih gelap, pasangan gelap, itu sudah menjadi hal yang tidak tabu karena dalam lirik lagu tersebut dia tuliskan teks itu kan kekasih gelap. Jadi kalau tidak salah itu muncul di tahun 90-an. Ironisnya sebelum era tahun itu lagu-lagu yang muncul di Indonesia atau Jakarta ya karena kota besar itu tidak berani mengungkapkan sebuah kata dari kekasih gelap atau hal yang lainnya gitu. Akhirnya kita diskusi mungkin sebelum era tahun 90-an kekuasaan dari penguasa di negara kita itu membatasi kreativitas dan akhirnya untuk seni-seni yang mungkin agak nyeleneh itu tidak keluar atau tidak ke-publish dan akhirnya setelah di era 90-an baru mulai berani bermunculan. Kita menganalisa seperti itu. Jadi kenapa sih sebelum 90 lagu-lagu di Indonesia di Jakarta gak ada yang nyeleneh gitu. Kita tahu Iwan Fals mungkin ya teman-teman, dia juga cukup berani tapi akhirnya dia pun dipenjara gitu. Maksudnya dia menerima hukuman dari pemerintah karena penyelenehannya atau keberaniannya. Dan mungkin seniman-seniman atau artis-artis yang lain tidak mau seperti itu dan akhirnya cari aman deh, liriknya biasa saja gitu. Nah setelah si era 90-an baru mulai bermunculan
itu sudah mulai biasa ya tahun 90-an ke sini. Kita Ini menganggap satu kelompok dan doang. kalau teman-teman Satu mau kelompok bertanya apa mengenai nyambung lagi? contoh Hah? yang objek yang kita tampilkan tadi, silakan mengenai lagu Sevilla, kita coba diskusi bareng-bareng. Ini sedikit lagi nambahin buat Kak Soraya, tadi tanya penjelasannya apa. Halo Kak Soraya. Ini penjelasannya yang tadi di punya Bapak nih yang ini nih. Di halaman 107 sama 108. Coba dibuka, kita baca bareng-bareng, kita lihat sama-sama bareng-bareng. Di situ ada penjelasan menggunakan konsep tersebut yang bab 9. Itu ada yang penjelasan mengenai ERE itu apa, R itu apa, C itu apa. Punya Bapak di bab semiotika. Dan itu punya buku ya? Ya udah, aku nggak bisa buka Ini bukan? saudari Santi akan menjelaskan. Di halaman 107 bab 9 analisis semiotika. Untuk kebutuhan pembacaan atas unsur musik dan gambar. Dan kalau di buku ini kan kasusnya yang video mirip artis kan, yang si Luna Maya sama Ari Peter Pan. Bapak menggunakan analisis semiotika Roland Barthes karena itu uraian pada bagian ini seluruh mengarah pada model dikotomis penanda petanda yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Ia mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sosial budaya penanda adalah ekspresi atau belum atau tanda, sedangkan petanda adalah isi dalam bahasa Prancis contenu atau si. Jadi sesuai teori de Saussure, tanda adalah relasi atau R antara E dan C. Dia mengumumkan konsep tersebut dengan model ERC pangkat 3 yang ada di pangkat 3 ERC yang ada di halaman 108. Gambar 12 teori model teori metabahasa dan komunikasi Roland Barthes. Satu lagi. Kalau bicaranya kali aku pernah berarti tadi yang kalau di tahun-tahun dulu kan sebelum 1980-an itu kan dulu zamannya lagu-lagu Cengeng kan. Dulu ada film-film lagu-lagu Cengeng dan lagu-lagu bunuh diri gitu, lagu-lagu Cengeng genre bunuh diri itu sempat dilarang mengeluarkan lagu-lagu yang intinya pesannya itu Cengeng gitu. Terus kemudian di tahun 90-an tadi yang seperti dikasihkan oleh Sevilla, dijelasin tadi kan orang semakin berani selingkuh itu nggak tahu untuk mereka. Tapi kalau dari tanda yang sebenarnya dari tanda-tanda dari video itu yang saya baca, yang saya tangkap menurut interpretasi saya merasa ada sebenarnya ada pelecehan di situ ya. Apa ya, kayak penindasan dan video-videonya mereka ini kayak nganggap cewek itu nggak berharga gitu. Itu dari pandangan yang saya rasakan dari tangan di situ. Mungkin benar itu ada asumsi ya Pak, asumsi Pak. Masih waktu aja berkelan. Pak, saya mau ngomong apa tadi lupa. Kalau yang kontras kan itu feminisme, yang kontras salah itu kan feminisme itu membalas laki-laki bahwa kamu selingkuh, saya juga selingkuh. Kalau dari sebenarnya kalau lagu seperti itu nggak dihentikan itu kalau lagu Cengeng, dampaknya ya seperti yang dirasakan sekarang kalau marah, nah itu dia sebenarnya kita duluan. Ya, jangan heboh ya. Kalau jadi semakin dianggap biasa gitu. Hanya pengen nambahin aja sih. Ayo ada lagi yang mau sharing maksud ini. Udah hidup Enggak, kalau nanggepin yang tadi dibilang Mas Panji kan dibilang kalau di era masih Orde Baru itu lagu-lagu cengeng atau segala macam itu kan nggak boleh atau diminimalisir.
Nah, kalau gitu berarti kan ada apa namanya? Ada suatu misi di balik pelarangan lagu-lagu yang kayak gitu, yang mungkin kurang berkualitas. Pertama, kalau saya tangkap berarti ada satu misi, kemungkinan adalah menjaga agar budaya kita tuh masih tetap menjadi budaya yang luhur. Karena kan sekarang pergeseran budayanya udah sangat-sangat rendah ya, karena budaya rendah itu sekarang udah jadi budaya populer. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Itu Mas Adi? Iya, saya bilangnya sorry. Laku Sevilla. Bukan aku selfie sekarang. Dia bukan Sevilla, tapi selfie. Oh, enggak. Ironis sih kalau menilai ironis ya. Temennya loh. Ayo ya. Mana mau nih? Oh, Alwin. Enggak nih, saya tambahin hanya nih. Nanti kalau menurut analisis kamu tentang lagu tadi, setelah lagu itu muncul, kemudian banyak fenomena yang mengikuti. Pertama, terjadinya banyak perselingkuhan yang diekspos di televisi, perceraian artis diekspos di televisi. Itu kan apa namanya? Paling tidak kalau kita sangkut pautkan itu adalah efek daripada lagu yang dia keluarkan. Nah, itu gimana analisanya? Iya, maksudnya kita Bagaimana kita analisisnya? kembangin lagi maksudnya gini loh. Itu kan dalam dunia media massa, ya kan, yang artis segala macam diekspos. Untuk ke efek masyarakatnya aja, yang nggak nonton TV atau apa. Efeknya Iya. kayak gimana jadi kayak gitu? Mungkin akhirnya itu tadi ya, ada kebebasan yang dari media atau individualitas berekspresi. Akhirnya saingannya jadi lebih ke pribadi masing-masing gitu. Karena menurut saya pribadi bukan kelompok, dari pemerintahnya mungkin sudah memberikan sebuah kebebasan dalam tanda kutip berekspresi. Akhirnya mendewasakan pribadi untuk menyaring setiap apa yang ada, apa yang terima atau apa yang kita ambil, akhirnya ke situ saringannya. Jadi kalau mungkin zamannya lama ya, baru ya. Beliau melarang seperti dibilang kan, yang lagu-lagu cengeng, mungkin nanti efeknya banyak yang bunuh diri gitu kan. Akhirnya dilarang gitu, karena ekspres apa namanya kreativitas sudah dilarang gitu. Kalau yang 90 sini mungkin dilarang juga, ya akhirnya ada aja, tapi mungkin kita nggak bisa berekspresi kali itu. Maksud pertanyaan saya itu. Tapi kalau menurut saya di situ juga ada kepentingan uang ya. Jadi kayak itu bumi, otomatis berarti kan banyak orang yang suka dengan tema-tema perselingkuhan, dengan yang akhirnya itu apa ya? Dijadiin buat lahan lahan bisnis gitu. Oh ternyata ini bisa jadi uang nih tema ini gitu. Jadi kayak kembali ke kapitalisme. Ya, Baliknya berarti ke kapitalisme. Iya, akhirnya seperti Mas Etul bilang jadi bisnis. Jadi kalau lagu situ mau keluar, nah bayar ke saya biar aman gitu kan. Nah, mungkin akhirnya lagi ke situ. Kalau lagunya tidak mau dijual, tidak mau karena saya ingat memang benar ya, kalau ada yang tahu koreksi saya kalau salah, si Iwan Fals itu kan ditangkap karena lirik lagunya kalau tidak salah. Iya. Karena mungkin kalau Iwan Fals dia kan mengkritik kekuasaan kan. Beda konten yang diangkat. Yang mana? Iya kan itu tadi Lagu kopi, kritik, kopi. Lagu bento Pak. Lagu bento. Mungkin lagu wakil rakyat kali ya. Lagu bento. Oke, kalau saya nggak tahu tadi bagaimana, cuman kalau wakil rakyat dari mungkin soal rakyat Enggak, kalau apa gitu kan. Kalau bicara tentang kekuasaan, di zaman Soekarno juga ada
Soekarno tuh nggak suka lagu ngakengkong. Lagu ngakengkong itu yang diistilahkan dengan lagu-lagu The Beatles, lagu-lagu yang identik dengan Barat. Itu sempat di apa namanya, nggak boleh beredar di Indonesia. Itu zaman Soekarno karena menganut paham kebarat-baratan gitu, Ibra. Iya. Jadi sebenarnya apa, nggak mesti harus kayak yang cengeng atau apa. Jadi tergantung ideologi si pemimpin sendiri, penguasa. Saya tertarik gini ya, kalau kecenderungan dari tahun 90-an, bagi saya justru malah lebih mending. Kalau tahun-tahun itu kan musim-musim digambarkan secara halus lah, dari lagu Kesevia dan sebagainya. Masih ada bisa dinikmati gitu kan. Kalau sekarang kan makin vulgar, ada lagu hamil duluan gitu kan. Seolah-olah bangga Iya. apalagi Bang Toyib. itu kayaknya nggak butuh analisa pun udah plek-plek gitu kan. Jadi harus ya semakin modern peradaban kita harusnya lebih moral kan. Di luar negeri justru bebas. Kalau di Indonesia saya melihatnya semakin bebas berekspresi, semakin hancur moral ya. Tapi justru itu disukai masyarakat. Berarti yang salah siapa? Manusia. Berarti media kan dari budaya kali ya. psikologi masing-masing. Sebenarnya media. Jadi contoh Kalau memang masyarakat tidak suka, pasti nggak akan dibeli dan nggak akan dirilis. Tapi karena itu meledak di pasaran, muncullah lagu-lagu yang lain dan ternyata meledak juga. Itu menurut saya memang salah masyarakatnya. Ingin bu. Kalau menurut saya bukan masyarakat yang salah ya. Itu ada permainan dari juga apa yang dinamakan komoditas gitu istilahnya. Jadi yang punya kekuasaan atau yang punya peran itu kan media massa itu kan mempunyai peran juga untuk menyiarkan secara langsung di ruang publik ya, di frekuensi publik gitu maksudnya. Jadi kalau mau menyalahkan masyarakat, saya bilang nggak juga bisa disalahkan. Nggak ada peran dari Televisi itu menyiarkan kan juga dari sharing rating, ya kan? Kalau TKS, dia tidak akan tetap disiarkan kalau ratingnya tuh nggak gila-gilaan. Rating itu berarti masyarakat menyukai, ya kan? Kalau misalnya dia ratingnya kecil, pasti sebulan juga udah dibredel, ditutup sama TV dan nggak akan muncul lagi tayangan serupa di TV lain. Karena dia itu booming di satu stasiun TV, di TV lain tuh hampir sejenis sekarang kan, semuanya tuh ada jogetnya, nggak jelas antara joget itu dialog konyol-konyolan juga sekarang jadi teror gitu kan. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang kita ini mengkritisi industri media massa atau industri musik, cuma kalau kita melihat bahwa mereka tuh hanya jualan gitu kan, di mana salahnya, di mana penyakitnya itu sih kalau menurut saya. Selama masyarakat masih menyukai, selama kopi tayangnya masih tinggi, selama penyanyi dangdut juga masih digemar di mana-mana, ya itu akan terus terjadi. Itu salah siapa? Ini salah siapa? Berarti sebenarnya mental kali ya, mental dari masyarakat. Mental masyarakat. Karena kalau Dari segi pendidikan. selama pasarnya masih ada, jualan apa aja, ya laku pasti kan gitu. Selama pasarnya suka gitu. Cuma saat kita jualan di yang belinya nggak ada, barang kita nggak akan pernah laku. Jadi selama yang pembelinya ada dan pasarnya menyukai apapun produk segala macam yang kita beli, segala barang jualan pasti akan tetap ada. Kecuali akhirnya mungkin ya mendewasakan seperti tadi yang saya bilang, penyaringannya ada di masing-masing. Ya udahlah, mungkin ada batasnya mengenai yang nyeleneh gitu ya. Saya nggak tahu malah kalau ada lagu kami duluan gitu. Jangan-jangan ada lagu senang yang hilang perawan gitu kan.
Mas, saya mau menambahkan aja ya. Mungkin kita di sini tuh karena sistem pendidikan. Kita menyangkutkan ke sistem pendidikannya karena saya melihat itu pendidikan kita tuh tidak buta akan hal-hal soal cinta kayak gitu. Soalnya gimana ya, kalau saya melihat dari segi luar negeri tuh mereka tuh meskipun ada lagu kayak cinta-cinta kayak gitu, tapi mereka tuh sudah bisa menyaring. Sedangkan di negara kita ini mereka tuh kalau sudah melihat gitu akan melakukannya, sudah dianggap kayak realnya kayak gitu. Bilang adalah pendidikan di bangsa kurang bermutu. Karena bahasa Indonesia munafik. Tidak semua dengan hal seperti itu. Misalnya bagi-bagi konten gratis saja kecam kerasnya seperti apa. Tapi di satu sisi mereka tidak bisa bertanggung jawab juga terhadap hubungan pribadi dia saat mereka pacaran atau gimana. Banyak kejadian yang ambil dan sebagainya. Soalnya itu dianggap tabu, tapi itu kenyataan, ya kan? Itu kalau di luar negeri hal seperti itu mungkin dibarengi juga dengan pendidikan seks yang baik, gitu kan? Jadi nggak ada lagi kayak sekarang. Kalau saya amati berita-berita itu kejadian video porno itu mayoritas justru mungkin 90% lebih bahkan itu terjadi di daerah, bukan di Jakarta. Karena seks di daerah itu masih tabu, bahkan di daerah-daerah yang menurut saya itu justru Islam yang kuat, agama yang kuat seperti Makassar atau di pelosok-pelosok waktu itu pernah terjadi juga di NTT yang nggak disangka-sangka itu terjadi. Kalau menurut saya seperti itu. Saya menyambung ya, maksudnya begini. Apa itu segala sesuatu yang ada sebenarnya. Semakin kita menjaga, semakin kita taat, semakin kita patuh norma orang, semakin kita tutup-tutupi, orang semakin banyak cari tahu untuk membongkar itu. Ini pengalaman pribadi. Pasti. Semakin kuat kita buat sistem, semakin orang mencari cara untuk keluar dari sistem itu pasti. Di mana-mana saat. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan presentasinya karena Bapak dari tadi udah begini. Oke, terima kasih. Iya. Iya, BK lagi ya. Dia terlalu setengah jam. Karena usaha kita udah ada usaha selingkuhan hari ini. Menarik juga bagaimana mengenai sebuah budaya itu ternyata yang menarik ya. Tapi ya sebenarnya nggak sesederhana seperti yang dibayangkan itu. Begitu dengan lagu Sepia itu membayangkan apa sebenarnya? Ada lagu, ada lirik, ada melodi, oke? Ada melodi. Liriknya bilang dia berubah kasih gelap. Jadi Sepia itu tidak dengan kasih gelap. Terus Sepia itu adalah kasih yang tak terluka. Jadi itu Sepia itu artinya itu. Nah itu adalah dua arti, dua kata lain selain Sepia. Sepia sama artinya dengan kasih gelap, sama dengan kasih tak terluka. Dengan kata lain dia adalah will gitu ya. Ya, tanya lain. Gitu. Atau apa lagi? Nah itu yang kalau tadi memulai yang ini yang paparkan ini pelan-pelan itu adalah permainan di bahasa yang kita bahas. Orangnya sama kan? Nah itu adalah di sini yaitu jika dari yang E1 jadi E2 itu maksudnya terjadi permainan bahasa dari negara menjadi model rodeo kayak gitu. Oh. Nah ini permainan bahasa isinya sama kan itu juga kan? Ini nggak semua.
Jadi belum. Iya kayak gitu-gitu. Jadi masih permainan bagaimana istilah-istilah lain, ada istilah-istilah baru yang mencoba ditampilkan. Tapi ketika dia menjadi sesuatu yang baru, begitu ngomong sepia ternyata itu menjadi wanita selingkuh juga, atau menjadi laki-laki ketiga dan sebagainya. Maka itu sudah mulai di konsep itu sudah berubah. Itu kalau lagi main bahasa, tapi kalau ngomong sepia itu, nanti dia pacar keduanya, gitu. Atau mungkin pacar ketiganya, atau si patona itu sepianya banyak nih, atau rutenya banyak kayak gitu. Ini mulai terjadi berubah. Itu kadang sudah mulai bermain di wilayah. Nah ini menarik apa yang disampaikan oleh mereka, menarik tapi akan membingungkan kalau nggak saya jelaskan. Kenapa? Karena yang mereka ungkapkan itu adalah teori-teori semiotika. Nah teori semiotika ini walaupun tidak dari orang yang sama punya sifat ini, itu ternyata masuk ke dua wilayah, dua kapling. Yang dua kapling itu yang satu sama lain bentuknya beda. Yang satu itu membentuk tanda, artinya membentukkan bentuk tanda, membentuk arti gitu ya, bentuk kepercayaan bentuk di sini. Tapi yang satu malah lebih jauh lagi itu sampai membentuk sebuah ideologi kayak gitu. Itu sih ada kayak gitu. Nah, jadi kalau ngomong tentang semiotika itu ada dua wilayah. Tadi sudah dibilang di sana. Jadi ada wilayah konstruktivisme. Ini wilayahnya yang tadi sudah ada di level mereka itu. Terus ada wilayah teoritis. Ini kan sudah saya jelaskan itu pertama kan ini kualitatif ya. Kualitatif itu belah jadi dua kan ya. Ini kemarin ini kemarin. Nah, begitu ngomong tentang metodenya, terutama yang tentang semiotika, cara memaknai sebuah tanda, itu ternyata juga ada banyak dibagi-bagi lagi gitu. Jadi kalau misalnya mereka ngomong tentang teori-teori yang ini bukan wilayah teori. Suatu saat nanti pas nanti diskusi, ini bukan wilayah teori. Sebaliknya adanya di wilayah ini. Di sini di wilayah ini termasuk ada semiotikanya Ferdinand Saussure, ada juga yang tadi Charles Sanders, terus ada Barth juga. Barth ini juga bicara di wilayah ini, ketiga bertanya teori yang ini, gitu kan? Di buku saya ada dua-duanya. Jadi ada Barth yang main di wilayah ini, tapi ada yang main di wilayah teori kritis. Ini ada juga Barth. Nah di wilayah yang bermain di wilayah ini itu yang banyak jari-jarinya tuh. Jadi sudah ngomong tentang konotasi, terus mitos, lalu jadi ideologi. Itu sudah masuk wilayah ini. Artinya di sini bukan lagi sekedar untuk makna baru. Bukan untuk makna baru, tapi di sini sudah mulai mengartikan lebih dalam lagi ada juga beberapa kira-kira. Saya tanya begini, tadi contohnya adalah sepia. Kalau saya maka saya ambil pakai daun ketiganya dia. Sepia itu adalah lagu aneh menurut saya. Itu lagu aneh. Jadi kalau bicara tentang liriknya, itu bicara tentang kehebatan laki-laki, ya kan? Laki-laki hebat, bisa membuat perempuannya nangis di situ. Bisa menjadi gelas, kaca segala macam. Segala macam dicari sama dia. Artinya perempuan itu rapuh dong, hancur banget dong. Walaupun dia tetap seksi, karena pakai tidur kayak gitu kan. Satu lagi dari mata kita. Nah, di sini begitu kalian bicara tentang dalam konteks cultural studies, itu artinya kan sebenarnya ini bicara tentang apa sih? Kehebatan laki-laki kan ini. Kehebatan laki-laki ada di budaya kita laki-laki ya. Budayanya kayak begitu. Yang kedua, secara teori ini bicara tentang maskulinisme. Bagaimana hebatnya laki-laki. Kita datang bisa laki-laki itu perempuan tuh ya peranan-peranan kayak begitu. Itu kan sebenarnya kalau kalian perempuan ini lakukan beres seperti ini. Kalau di nah itu seperti si yang dibilang. Nah di bahasa ini kita akan tadi itu adalah maskulinisme. Bagaimana jantannya laki-laki. Walaupun begitu masuk ke lirik, kok liriknya dayu-dayu, jadi laki-laki yang kalah gitu. Jadi ini apa sebenarnya ini kan? Kalau misalnya alay juga sih ya, lamil gitu ya, mana lamil gitu kan?
saat dirinya bilang perkasa dia mengalahkan perempuan itu kalah, tapi di tingkat melodi kok dia main-main gitu, dan kayak lagu tahun Betadine Sonata yang dia. Nah itu makanya nah itu kan menandakan ketika kalian ini secara teori, begitu kalian mengartikan sebuah lagu, jangan tertipu oleh lirik. Ada yang di angkatannya anaknya dulu bikin tentang post feminisme. Lagunya saya tidak buang inisiatif siapa. Tapi dia diskusi sama saya, bimbingan saya sih ya. Tapi kalau begitu bimbingan apa, bimbingan saya waktu diskusi itu saya katakan begitu dia ngomong tentang cuma melihat lirik, ini akan mencerminkan soal lagu itu karena ada melodi yang bicara. Nah begitu melodinya kali didengar, maka ada keliru akan memperhatikan bicara tentang feminisme dan sebagainya. Salah satunya adalah sepia. Kita mengartikan secara lirik akan seperti itu maskulinisme, tapi begitu masuk ke melodi, malah cengeng, malah dia kawan, malah jadi feminisme kan. Nah kebalikannya adalah di lagu salah tadi, salah potret. Maka itu murni bermain-main dengan feminisme. Bagaimana perkasanya perempuan, boleh aja berselingkuh, tapi gue selingkuh juga. Dan dengan lagu yang ceria gitu kan. Artinya apa? Gue bahagia selingkuh, lu selingkuh, gue selingkuh juga bahagia. Artinya perempuan jadi pemenang. Sama seperti film Berbagi Suami. Berbagi Suami, perempuannya yang semuanya cerita poligami. Yang pertama istrinya 4, yang kedua istrinya 1, tapi dia itu sama pembantunya. 3, 4 anak supir itu. Tapi apakah di situ laki-laki jadi pemenang? Siapa? Sampai mati dia tuh mati tetap yang pertama tuh jadi pemenang di pertamanya. Yang kedua si kuncinya menang juga. Yang ketiga malah dua istrinya kabur jadi lesbian dan sekarang. Nah itu di kita mengartikan tanda-tanda itu yang menggunakan semiotika yang seperti ini di wilayah ini adalah yang bicara tentang feminisme. Nah, itu teorinya, dasar teori itu kira-kira. Jadi bedanya kita kemarin mengartikan ini sekedar begini, itu ada teorinya tuh. Itu kira-kira. Teorinya apa? Nah, di situ bicara tentang feminisme, bicara tentang maskulinisme, bicara tentang neokolonialisme, rasisme, pluralisme. Jadi semua tuh tanda-tanda yang dimunculkan di situ itu semua berkaitan dengan teori. Itu kira-kira. Nah, misalnya sama tarian ini saya lupakan, ini wilayah orang lain, ini wilayah orang lain, pokoknya kalian bisa pikir nanti tanya-tanya sama orang. Nah sekarang saya coba masuk yang kalau di buku saya tadi sudah kenapa tentang perangkat yang menggunakan teori yang multilingkual tadi, relasi orang terus mitos dan biologi. Nah misalnya kayak ini gambar sederhana nih, ini kan ada cantik nih ya, ganteng. Kalau kayak itu artinya dalam artinya apa? Dalam artinya Sepasang kekasih sedang ini. Ariel sama Luna tuh kayak pacaran sungguhan. enggak, pokoknya di gambar Seorang perempuan sama Ariel bukan itu. Ariel. Yang satunya lagi perempuan. apa ini? Apa? Gambar yang paling utama ini lihat gambar apa ini? Lelaki yang di Kayak lumayan melindungi atau nunjukin ya, yang lebih gesit dalam masalah ini gitu loh. Bukan dalam ML ya, bukan. Maksudnya kalau harusnya kan Ariel yang Luna yang paling malu harusnya kan dia perempuan gitu kan. Harusnya Ariel yang pegang tangannya Luna yang melindungi dan ngejaga dia, bukan Malah ini Ariel. kebalikannya Ini gitu. kebalikannya. Jadi ada beda sampai Feminisme. Enggak, begini, setahu saya Luna pernah mengatakan begini. Ini pengalaman Pak. Mungkin loh, analisanya begini. Arin, ngapain kita malu? Kok orang semua melihat kita? Ngapain kita malu? Mending ayo mari kita masuk. Kita buka semuanya. Masuk orang udah lihat kita kok video kita orang. Kalau itu sudah mulai interpretasi kalian ya. Kalau sekarang anak ini gambar apa? Apa ini gambar apa? Hah? Ini gambar apa? orang gandeng kan Pak. Nanti kan masuk ke Ruangan kondisi. gitu ya. Orang gandengan. Dia kan membandingkan orang yang suka mana gitu sebuah ruangan kayak gitu. Terus yang kedua terjadi
kalian akan menafsirkan, ada tadi siapa yang menafsirkan tidak melindungi gitu kan, atau dia lebih ambil alih kendali gitu kalian, atau apa lagi yang tafsiran apa lagi? Apa lagi kira-kira? Atau mungkin si gunanya narik kabel itu supaya nggak tertangkap oleh kameramen yang ada di situ, jadi cepat masuk gitu. Menghindari kameramen yang lain untuk melakukan. Kamu bisa sih, ya. Itu namanya tafsiran kan. Nah, yang saya jelaskan adalah ketika tadi misalnya dijelaskan dikatakan bahwa apa namanya? Ketika dibilang bahwa ini ada gambar, ini kan gambar perempuan sedang menarik laki-laki masuk ke sebuah gedung ya. Maka itulah yang dibilang oleh Pak itu sebagai denotasi. artinya sekarang denotasi. Di situ ada, kalau saya di situnya bilang ada objek, ada tanda di situ. Ada tanda, terus ada objek di sini kan, objek dulu ya. Ada denotasi. Tandanya apa sih? Ya gambar. Gambarnya videonya, bukan ini video still. Tapi aslinya kan video ini kan, gambar video. Nah ini ada tandanya. Tandanya apa? Begitu masuk ke objeknya apa kira-kira? Nah ini kadang-kadang suka di pas ujian itu masih selalu bingung kalau orang. Tandanya apa? Objeknya mana? Tandanya apa? Objeknya mana? Muter-muter tuh nggak ngerti. Objeknya mana? Ya itu peristiwanya kan. Betul tadi yang dibilang oleh Fikri tadi. Intinya tandanya tabu sepia. Maka objeknya adalah fenomena selingkuhan kayak gitu. Nah itu kira-kira fenomena. Nah sedangkan ini adalah peristiwa yang jadi objeknya apa? Dia peristiwa dia datang ke Polda gitu kan. Nah itu. Jadi bukan jangan dibolak-balik. Objeknya mana? Luna Maya. Bukan. Tandanya ini gambar. Ya kan kalau saya foto kayak gitu kan gitu kan. Nah foto ini adalah tandanya. Pak, itu bukannya jadi framing, Pak? Framing nanti. Nanti urusan ini masih urusan ketiga. Oh. Jadi itu dulu ngomong. Jadi orang ngomong jangan tentang yang paling dasar tadi ada gambar-gambar mereka. Tadi tiga tadi. Di tiga ini tanda. Oke. Terus interpretasi. Orang harus paham tandanya mana, objeknya mana. Udah gitu. Sekarang jangan tentang interpretasinya tadi. Nah yang kalian lakukan tadi sudah melakukan interpretasi, maka itu sudah masuk wilayah konotasi. Gila. Paham itu dulu, ada tanda. Terus kalau tanda itu pasti ada objeknya. Nah kadang-kadang orang bingung juga ketika ngomong tentang film. Kalau ini kan berita ini kan, kalau berita kan asli kan. Misalnya tentang bagaimana komunikasi sadisme dalam film The Raid, Peranda. Orang-orang semua bikin kayak gitu tentang film, tentang segala macam. Itu saya tanya, tandanya mana? Ini filmnya Pak, ini gambarnya ini gambar. Objeknya mana? Ya itu aksi si Iko Uwais gitu. Saya ulangi lagi, tandanya mana? Tandanya ini gambar ini Pak. Terus objeknya mana? Ya itu Iko Uwais terus bolak-balik. Saya ulangi lagi 3 kali. Akhirnya cuma memastikan kalau satu salah. Terus di mana? Objeknya mana? Kalau kira-kira kalau karena sebenarnya berantem itu patah-patah atau patah gitu kan? Itu kan tandanya tuh, tanda-tanda kekerasan ya, sadisme gitu. Terus objeknya mana? Objeknya mungkin tentang itu kali apa? Menginginkan sebuah harta atau apa, mempunyai keinginan. Kalau misalnya saya bawa Fitri, yang foto. Dari fotonya tuh ya. Anda. Objeknya siapa? Iya, ini objeknya. Karena dia tanda ini mewakili objeknya. Nah kalau film The Raid kita foto. Film sudah nyata tuh, patah-patahan berantem. Terus objeknya siapa? Objeknya mana gitu? Apa objeknya?
Iya polisi. Hah? Polisi. Kok polisi? Kan polisi. Enggak kali, lain kali. Nah, coba lagi nanti coba sederhana aja sekarang. Karena saya ada cover di Aku nggak ngerti deh. Aku begini. objeknya siapa? Objeknya Fitri kan? Terus mananya apa? Misalnya lagi begini, foto lagi begini kan? Dibaca Pak. Dibaca. Apa dia jangan kebetan gitu kan ya? Dulunya jangan kebetan interpretasinya. Nah sekarang misalnya di film The Rain ada di situ berantem Iko Uwais dengan kawan dan musuh-musuhnya, patah-patahan tuh orang, patah darah-darah segala macam kayak gitu. Terus objeknya mana? Kekerasan. Ya, kekerasan. Berkelahi. Bikin kekerasan itu jangan-jangan itu interpretasi kalian bahwa bilang itu kekerasan, kan kalian yang bilang itu Membela kebenaran. iya tandanya apa? Tadi kan lagi berantem. Berantem. Objeknya mana? Kekerasan banget. Ada berantem. Ada orang berantem. Ada kan? Kan film itu. Oh, yang jadi objeknya filmnya, Pak? Hah? Bukan. Salah. Iya, aksi raga kan. Tapi ada nggak realitasnya? Ada, Pak. Kayak apa? Di pemerannya, Pak. Artinya apa? Sekarang misalnya ini kekerasan, misalnya berantem dengan pukul, misalnya di sini kan. Kalau di begini kan dia nggak berdarah kan? Kan di film dia bisa berdarahnya bisa bukan ke mana-mana. Terutama kalau pakai kacamata tuh, nontonnya kacamata. Pasti darahnya akan ke penonton kan? Itu real apa nggak sih? Enggak. Nah kalau kayak gitu sebenarnya itu mewakili siapa dia? Dia berantem nih tandanya berantem. Ini mewakili apa sebenarnya? Mewakili realitas apa enggak? Enggak. Ya film. Film nggak ada realitas. Oh iya. Artinya apa? Oh enggak. Kekerasan apa? Kekerasannya yang berrealitas jadinya. Sederhana begitu. Berarti intinya objeknya. Nggak ada. Tapi kalau dari analisa nggak bisa juga ya Pak? Gimana? Pakai model dari itu gitu ya? Bisa dianalisa. Artinya begini bahwa ketika dia bilang ini, kita kan bicara bicara tentang sadisme ya. Komunikasi sadisme dalam film Grey. Ya gambarnya misalnya tandanya adalah salah satu adegan dengan berkelahi darah mana-mana dan sebagainya, patah tulang mana-mana misalnya. Atau kayak yang paling sadis itu adalah film apa namanya Salah Donald tuh. Iya, film Final Destination. Romantis. Makanya kalau sadis itu kan ya, detil banget tuh kan itu patah-patah segala macam, mata kena segala macam. Kamu udah ngeliat? Tahu nggak? Itu ada tandanya seperti itu. Di tingkat objeknya, nggak ada itu semua ada rekayasa. Terus hasilnya interpretasinya apa? Ya lebay. Ya. Mati yang berlebihan kayak gitu kan? Nggak kali orang mati nggak gitu-gitu amat. Artinya apa munculnya? Kesimpulannya ya hiperrealitas kayak gitu. Oh, Artinya Ya semua film hiperrealitas ya Pak ya? pastinya begitu kok. Kecuali dokumenter. Nah itu intinya. Maksudnya ini saya kasih jawaban kuncinya. Itu bagian nanti suatu saat itu film. Sebenarnya ini jawabannya. Gak perlu banyak cerita. Bisa nyatakan nggak ada seperti itu. Bukan ada kasih ganteng itu. Ibu Igitnya nggak secantik si Maudi. Artinya tetap Oliver Stone waktu bikin film JFK dia tidak pernah bilang itu film nyata. Ini tetap fiksi. Karena itu begitu dia ngomong fiksi, ya sudah realitas. Oh nggak mungkin gimmicknya seganteng si Kevin Costner. Nggak mungkin dia bisa melihara ya, efek kan, gitu, pakai slow motion lagi. Nah, itu adalah cara membaca ini. Nah itu tadi yang nah di tingkat konotasi inilah yang akan terjadi pelebaran makna. Nah kalau di Roland Barthes itu punya cara sendiri. Tadi sudah dikatakan papernya dia, di buku juga ada tentang yang 6 poin tadi. Nah itu banyak poin-poinnya. Nah, itu adalah cara memaknai. Ini ketika saya bikin penelitian ini untuk membaca ini menggunakan dua metode. Pertama semiotika untuk memasukkan gambarnya. Yang kedua menggunakan analisis wacana untuk mengartikan ini. Jadi ada kata-kata misalnya dengan tangan ini udah wajib tapi tidak ada gambarnya. Kalau dengan tangan menarik sebenarnya. Terus bilang bergegas
menuju ruang pemeriksaan tapi itu adalah kesimpulannya juga karena banyak kesimpulan juga. Terus kawasan sudah terjadi sudah tidak objektif lagi karena belum tentu siapa yang memang dia kawasan begini juga kesimpulan sendiri. Dan ini yang akhirnya ini yang sudah terjadi tingkat lebay juga yang mirip-mirip hipotenusa. Ini yang bikin kita hipotenusa pernah terjerumus masih wilayah tinggi dan itu kira-kira. Nah itu menggunakan dua metode. Yang saya gunakan, saya bilang adalah menggunakan dua metode, analisis wacana kritis dan simettika. Jadi yang saya bisa berkesimpulan seperti itu karena menggunakan dua metode itu. Yang menggunakan dari kemana? Terus sampai ke nanti itu menjadi mitos dan ideologi gitu. Itu yang kenapa harus saya jelaskan ini karena kita konteksnya adalah bagaimana memaknai sebuah teks rumit, iya, memahami itu rumit, memahami teorinya lebih rumit lagi. Artinya begitu ngomong tentang kali, ngomong tentang sekian, kita ngomong tentang maskulinisme, ngomongin tentang lagu salah, ternyata bicara tentang feminisme, dan suatu feminisme. Ini bicara tentang apa lagi? Ini bagaimana? Sederhana. Kita harus akan bilang Lula Maya dan kemarin tidak pakai seragam dulu itu beli orangnya, ya kan? Ada nggak pakai seragam orangnya, ada pusat tahanannya di belakangnya. Padahal dia sebagai saksi sih memang itu saat ini belum ada apa. Tapi dia tetap tampil dengan simbol-simbol modernitasnya kayak gitu. Pakaiannya masih oke, gitu kan? Ini pasti nggak mungkin beli di pasar klewer. Pasar klewer. Mungkin masih masih salah papan atas lah, mungkin ada pohon jambu. Kalau ada detail lagi makeupnya masih bagus. Ada nggak ada bedanya? Aku kayak gini, pakai kit, pakai kaos, memperlihatkan badannya yang memang ya kasih kata semua gitu ya. Artinya apa? Ini bukan berita yang di kita sekarang atau hadis. Ini bukan sekedar orang laki-laki tarik ke dalam kantor polisi. Tapi bagaimana di sini terjadi modernitas kan, simbol-simbol modernitas. Bagaimana seperti yang dibilang minggu lalu, begitu ngomong teori kritis, salah satunya kita mengkritik soal perilaku masyarakat yang memamerkan kehidupan yang serba kapitalis. Muhammad tentang kayak gini, dan itu menolak sembarangan. Simbol-simbol ikon dari itu kayak gitu. Kenapa berita ini menarik? Karena mereka simbol-simbol kayak gitu. Nah itu cara kita ketika membaca di wilayah ini tuh sudah nyebar kemana-mana tuh gitu. Jadi nggak sekedar cuma narik, itu menghindari wartawan, itu masih konotasi yang. Dan tadi itu yang level yang masih sini. Kita sudah ngomong tentang ada penyakit modernitasnya di sini. Baru itu cara membaca secara kata-kata. Begitu ini masuk lagi, itu beritanya nih kalau aslinya beritanya itu cuma gambaran sekitar 15 second kalau nggak salah. Pendek banget, dia masukkan langsung dulu. Nah beritanya masih panjang tuh, di slow motion kan dia gambar, diulangi slow motion. Jadi sederhana, editor bikin slow motion biar narasinya dapat gitu kan. Tapi buat kita yang kalangan komunikasi, begitu dia menggunakan efek slow motion, paling dia bilang, wah gila ini sama artinya sama kayak si Rambo, John Rambo melintasi utang-utang itu dari lawan tentara. Jadi mereka jadi jagoan, gitu gimana? Jadi kita sudah menghubungkan dengan banyak referensi lagi slow motion. Jadi hati-hati menggunakan slow motion karena itu dampaknya seperti itu. Atau katakanlah kalau misalnya kita nonton bola, ada juga dengan slow motion. Makanya jangan pernah nonton Senayan kalau nonton bola, karena ada slow motionnya. Ada delaynya gitu kan. Atau kayak misalnya kalau nonton television TV itu, ketika beberapa kali akan terakhir di kreator kadang-kadang diulang, jika memperhatikan detail itu. Nah, kita bisa menafsirkan detail-detail pengulangan itu adalah detail-detail untuk menampilkan simbol-simbol modernitas. Artinya apa? Dia televisi jadi panjang seperti ini. Lagi-lagi cara televisi itu. Tapi salah di mata kita, di mata orang karena artis kayak gitu. Karena ya aturan idealnya gimana? Satu kali aja, ada prinsipnya. No figure, no use gitu kan ya.
no low vision, no story kayak gitu. Artinya apa? Kalau gambar yang 5 detik bikin VO aja udah selesai. Bukan diulang-ulang panjang-panjang. Tapi kalau misalkan dalam kasus tertentu di mana si narasumber yang ini yang mungkin sedang ditunggu-tunggu sekali dan gambar cuma 10 detik, kita memang TV akan mengulangnya lagi karena pemirsa sendiri kan ingin dimanjakan dengan tontonan gitu kan. Mungkin pemirsa juga penasaran mau lihat lagi kayak apa mereka akhirnya muncul ke publik gitu Pak. Kalau sampai diulang lagi. Nah, pola-pola itu yang seperti itu yang bagi kalangan komunikasi dalam masyarakat itu ada mana yang lain kayak gitu. Jadi di tingkat ini yang diwaspadai itu di wilayah ini akan terjadi multi tafsir kayak gitu. Selalu muncul tafsiran. Kita bisa dari kalangan pembuatnya akan bilang begini, tapi di mata kalangan terutama kalangan yang kritis. Contohnya kayak kasus yang Siska Yofi itu Pak ya, yang ada di CCTV ya kan ya. Kita memang sempat pakai slow motion pada kasus penyeratan karena gambarnya gelap banget supaya benar-benar jelas ini kesangkut atau keseret. Jadi kalau saya melihatnya beberapa yang memang itu diperlukan untuk analisa gambar, kita sih memang nggak mengharapkan untuk slow motion atau kita kamera biasanya ya mengapain gitu Pak. Bukannya rekayasa fakta, berbeda rekayasa fakta menurut saya adalah itu tidak terjadi, itu tidak bisa terjadi. Iya, apapun namanya, memang di situ di tingkat produksi kita wartawan kan memang punya kuasa lebih untuk melakukan training kan. Training itu salah satu cara dengan menonjolkan gambar-gambar yang kita punya. Itu adalah tantangan. Nah yang dalam konteks yang ini, maka ini yang terjadi. Tapi dalam kasus yang lain bisa jadi akan menjadi menjelaskan. Misalnya kecelakaan MH, hilang ya. Itu kan sebenarnya masih misteri dan masih ya diduga-duga gitu. Tapi tetap televisi nggak mau kehilangan momen itu. Berapa banyak TV yang bilang itu dibaca teroris segala macam. Terus muncullah gambarnya ini simulasi dengan grafis kayak gitu. Biasa aja sih seperti itu. Walaupun pada ini kita bilang benar apa pertanyaan benar apa enggak? Kalau benar sih nggak apa-apa. Tapi sekarang yang melesetnya kan wacana teori konspirasi. Nah akhirnya ya itu lagi begitu kita tingkat kita muncul di sininya nih. Nah, ada apa di sini? Nah kita sebenarnya di tingkat teori selalu pikir ada apa itu arahnya ke sana. Selalu mikir ada apa sebenarnya? Kenapa harus saya begini? Salah, iya salah harusnya begini. Nah kita setelah itu konfirmasi. Makanya kalau kita menggunakan tadi yang namanya sosial kritis, yang nggak verbo ya. Nah yang ini tadi diberikan ini juga. Kita masih ngomong di sini. Semua teori kita bilang ini begini interpretasi kita di sini. Tapi kita akan konfirmasi kemana ke dalam. Di sini tidak transversal kanan di sini. Ini adalah tingkat bagaimana para produser itu menurut ini. Nah kita konfirmasi itu apa sih kayak begitu. Itu dia. Jadi ini kita nggak sembarangan juga menimbulkan pertanyaan kemana lagi. Kita nggak yakin juga ini kan pasti akan membela bisa loh. Wah itu ada begini, ini begini. Maka tingkat berikutnya kita akan ini ada konfirmasi kepada ke sini dan para produsernya dan juga ada kepada penonton maksudkan bagaimana cara melakukan gambar. Nah berikutnya ini kita akan puas juga maka tadi ada salah makan dan studi pustaka. Jadi yang begini jadi salah itu bukan cuma di sini bahwa sama simpulan bisa dibilang gambar tadi salah bukan masalah di sini tapi ada konfirmasi di sini itu ada konfirmasi di sini. Nah itu kalau kalian suatu saat bikin penelitian menggunakan ini alat semacam kritis luar biasa gitu. Ya jadi dapat kesimpulan itu. Kalau kalian cuma main seketika aja itu cuma main di sini ya sudah itu selesai. Walaupun akan ditanyakan tuh orang-orang yang misalnya seperti itu ada yang belum ada komunikasi. Iya itu loh maksudnya itu dia sama. Tapi kalau kita pakai yang ini ya cukup puas juga tidak terbuka kalau itu salah kalau itu perlu. Selain itu baru dibilang kalau keliru gimana jawabannya? Itu baru namanya ada kata posnya. Kalau sebenarnya lumayan
Di 1 jam. Ini tadi saya masih ngomong tentang ulamanya, sudah memperkenalkan apa namanya banyak teorinya tentang pemanaan ini. Nah, sudah mirip-mirip sudah dilakukan oleh kita kawan-kawan. Nah, kita pemanaan ini maka wilayah tadi juga sama sudah diuji oleh kita. Salah satu mainan kita di kamera statis, jadi main wilayah strukturalisme di Lampung. Kita sudah digunakan. Nah, kesimpulannya apa? Lagi-lagi bicara tentang ekonomi. Nah, kesimpulannya. Jadi begitu kalian ingin menguraikan, begitu ingin bermain, membaca sebuah tanda, membaca sebuah teks, membaca sebuah artefak di budaya populer, itu paling tidak kita ada kenalan dengan 17 metode. Salah satu kan framing semiotika ada segala macam itu ya. Jadi di 1, 2, 3, 4. Nanti masih ada lagi. Ada analisis wacana yang masih salah. Terus Studi kasus. kita sudah itu lari Mulai ke lagi. yang positivisme. Jadi jangan salah-salah. Jadi tingkat wacananya itu 17 metode bayangin. 17 metode, ada 4 metode yang kritisnya. Semuanya harus sama? Enggak sih. Saya pun hanya baru melakukan dengan 2 itu, semiotika dan wacana kritis. Artinya apa? Ya lagi-lagi kita sedang bermain. Begitu bicara tentang pemanaan, itu bicara dengan sebuah metode kritisnya. Nah kalau dia dapat, ya lagi-lagi baru kita mengerti bahwa ini adalah sebuah permainan bahasa. Dan permainan bahasa yang kita buat di industri itu akan melainkan banyak pemaknaan, banyak tafsiran. Dan untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat tadi itu harus selalu melakukan konfirmasi. Oke, sampai sini ini kesimpulan saya yang merangkum apa yang disampaikan oleh mereka. Ditambahkan yang penting adalah memahami mapping yang ini supaya anak-anak ya gitu ya mana yang harus kita bahas, mana yang dari wilayah kritis. Jadi walaupun sama-sama wacana, walaupun sama-sama ada framing, ada etika, itu ada 2 taklik, ada taklik sini, ada taklik sini. Ini yang susahnya, karena ini sudah masuk wilayahnya kualitatif. Oke, Udah. ada yang lain? Oke, yang lain? Gimana? Gimana? Oke. Oke, yang terusnya. Nah ini adalah salah satu dari analisis wacana kritis. Tadi sudah kita bilang analisis wacana kritis itu ada 4 ya. Kalau yang analisis wacana itu ada 17 diantaranya adalah semiotika yang ini dan sebagainya. Nah yang analisis wacana kritis itu rata-rata seperti ini, ada 3 struktur. Nah, ada yang wilayah namanya itu wilayah mikro ya. Mikro itu kita langsung teksnya itu entah berupa televisi atau berupa orang dan sebagainya, itu adalah teksnya artefaknya. Lalu ada yang membaca di wilayah meso. Meso itu adalah institusinya. Jadi kita untuk mendapatkan jawaban ini, ada dua bagian yang harus kita lakukan. Pertama, kita melakukan observasi.